Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mudah-mudahan rekan-rekan ikhwan-ikhwan dimanapun berada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan mudah-mudahan juga diberikan rizki yang halalan thayyiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Pada kesempatan ini akan menjelaskan keistimewaan berikutnya dari 10 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila kemarin sudah sampai yang keempat, yaitu wafa, yaitu orang yang menyempurnakan janji. Maka yang kelimanya adalah siddiqon nabiyan. Di Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim alaihissalam itu sebagai siddiqon nabiyan. Ini dijelaskan dalam surah Maryam 19 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad, terangkan, sampaikan, termasuk kepada kita semua, apa? Yaitu tentang Ibrahim, kisah Ibrahim fil kitab, di dalam Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, sidikon, orang yang sangat membenarkan, nabiyan, juga seorang nabi. Tentunya kita tidak meragukan, telinga kita tidak asing mendengar bahwa Ibrahim adalah seorang sidikon, seorang nabi. Semua sepakat, sebagai umat Islam sepakat bahwa seorang nabi sudah pasti seperti itu. Tetapi sebagai orang mukmin tidak hanya sebatas kita mengerti, memahami, seharusnya ada implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita memahami bahwa Nabi Ibrahim itu sidikon nabiyan, maka kita dituntut untuk mengikutinya, yaitu orang yang membenarkan firman Allah, membenarkan Al-Quran. Setelah kita membenarkan Al-Quran, maka kita berinteraksi terus dengan Al-Quranul Karim. Setelah kita berinteraksi terus dengan Al-Quran, maka kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya bagaimana akhlak Rasul, maka Siti Aisyah waktu itu yang ditanya, dia menjawab khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran diterjemahkan dalam kehidupan sehari oleh Rasulullah SAW. Nah, kita meneladani beliau SAW, juga kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita mencukupkan meneladani Rasulullah SAW, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim SAW, tetapi Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim AS adalah sebagai seorang yang lebih dulu memiliki sidikon nabiyan, lebih dulu jadi orang yang sidik, yang juga seorang nabi. Maka kita selain meyakini bahwa Ibrahim seorang nabi dan Rasul Allah, seorang yang sidikon, tapi juga kita meladani bagaimana perjuangan Ibrahim. Jadi tidak semata-mata Allah SWT kisahkan satu kisah di dalam Al-Quran, selain mengandung pelajaran, selain mengandung berbagai itibar, tapi juga menjadi tuntutan agar kita meneladani mereka. Terutama dalam hal ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang jujur, orang yang jujur. Sebagaimana kita yakini bahwa kejujuran adalah mutiara yang paling berharga, kejujuran adalah harta yang istimewa. Dalam hal ini adalah jujur membenarkan Al-Quran, jujur membenarkan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran adalah benar dari yang maha benar. Al-Quran mustahil dari kekurangan dan kesalahan, karena yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil ada kekurangan. Itulah diantara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa beliau adalah siddiqon nabiyan, seorang yang jujur membenarkan Al-Quran. Juga jujur dalam pengertian yang luas, jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap amanah, apa
apa yang diberi oleh Allah amanatkan kepada kita, juga jujur terhadap jabatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ummatan qanitan. Ummatan di sini diartikan sebagai teladan, sebagai imam ya, sebagai teladan. Seperti Allah sebut di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 16 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Beliau juga adalah patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ummatan qanitan, yang diterjemahkan sebagai imam yang dijadikan teladan. Memang begitu adanya. Ibrahim adalah sebagai seorang pemimpin, seorang imam, karena Allah mandatkan kepemimpinan itu kepada Ibrahim saat itu untuk memimpin umat ke jalan yang benar, untuk meluruskan apa yang bengkok di tengah-tengah masyarakat, yaitu akidah yang salah, akidah yang tidak benar, yang mana pada saat itu kepercayaan paganisme, kepercayaan terhadap bahwa Tuhan itu dalam wujud materi, termasuk patung-patung terbuat dari batu, terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Maka Ibrahim meluruskan kesesatan, penyimpangan seperti itu. Dan tidak ada orang yang terbaik melebihi daripada orang-orang yang meluruskan kesesatan umat. Tidak ada orang yang terhebat melebihi orang yang meluruskan kekeliruan akidah umat. Dan itu dilakukan orang yang terpilih. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, nanti ke-7, ke-8 dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.